Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober SH, advokat dan konsultan hukum dalam program Kapten Indonesia Show. Pada video kali ini saya masih membahas terkait hukum pidana, yaitu terkait pidana bagi para pengguna drone, bagi orang-orang yang mengoperasikan drone, pesawat tanpa awak di Indonesia. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas terkait pidana bagi para pengguna, para pengoperasi pesawat tanpa awak atau yang kita kenal dengan nama drone, tentunya bagi yang melanggar undang-undang ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Baik, kemajuan teknologi dengan munculnya drone memberi kemudahan bagi manusia untuk dapat menggunakan sesuai kebutuhannya. Drone dipergunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang bersifat serius hingga menjadi hobi yang menyenangkan bagi pencintanya. Hasil yang diperoleh dari penggunaan drone yang dilengkapi kamera juga sangat bagus. Penggunaan drone diatur dalam beberapa ketentuan. Pertama, menurut Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 37 tahun 2020, drone dioperasikan oleh orang perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sejauh ini setidaknya terdapat 4 Permenhub terkait penerbangan drone. 4 regulasi itu adalah: yang pertama, Permenhub nomor 34 tahun 2021. Yang kedua, Permenhub nomor 63 tahun 2021. Yang ketiga adalah Permenhub nomor 37 tahun 2020. Dan yang keempat adalah Permenhub nomor 27 tahun 2021. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengguna drone ataupun bagi orang-orang yang mengoperasikan drone? Yang pertama adalah 1. Wilayah terlarang. Drone dengan kamera dilarang beroperasi 500 meter dari kawasan udara terlarang. Kawasan terlarang ini adalah di atas Istana Presiden, instalasi nuklir, dan objek vital nasional. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia, objek vital nasional ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Menteri Pertahanan dan pertimbangan dari Menteri Perhubungan. Yang kedua adalah kawasan terbatas atau restricted area. Drone juga dilarang diterbangkan 500 meter dari kawasan udara terbatas sebagai berikut. Yang pertama adalah markas besar Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, kawasan latihan militer. Yang keempat, kawasan operasi militer. Yang kelima, kawasan latihan penerbangan militer. Yang keenam, kawasan latihan penembakan militer. Yang ketujuh, kawasan peluncuran roket dan satelit. Dan yang kedelapan adalah ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia, pelanggaran atas ketentuan ini bisa dikenakan denda administrasi hingga 5 miliar rupiah. Yang ketiga adalah kawasan bandar udara. Drone dilarang diterbangkan di wilayah daratan, perairan, atau ruang udara di sekitar bandar udara untuk menjamin keselamatan penerbangan. Drone dilarang diterbangkan pada wilayah kontrol airspace. Ini adalah wilayah di mana Air Traffic Control atau ATC atau layanan panduan lalu lintas penerbangan, layanan informasi penerbangan Flight Information Service, dan pelayanan kesiagaan Alerting Service. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah
perlu izin untuk pemakaian selain hobi dan rekreasi. Pengguna drone harus melampirkan sertifikasi dan surat izin jika digunakan di luar kepentingan hobi dan rekreasi, terutama jika menggunakan drone dengan berat lebih dari 25 kg. Apa yang menjadi denda dan pidana bagi pelanggaran atas aturan-aturan tersebut? Pelanggaran atas peraturan pemerintah tadi dapat dipidana denda 100 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah dan kurungan dari 1 tahun hingga 5 tahun. Ingat, jadi dendanya bagi yang melanggar peraturan pemerintah tersebut terkait drone adalah dipidana denda dengan denda 100 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. 100 juta hingga 5 miliar rupiah. Yang kedua, kurungan dari 1 tahun hingga 5 tahun. Ketentuan pidana tersebut terdapat ataupun diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dari pasal 410 sampai dengan pasal 443. Bagaimana hukum pidana mengatur bagi penggunaan drone? Kita bisa melihat apa yang menjadi pertanggungjawaban pidananya. Kapan seseorang diminta pertanggungjawaban pidana? Pertanggungjawaban pidana berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang atau korporasi dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya atau tindakannya telah melawan hukum. Selain itu, dalam perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus memenuhi unsur mens rea dan unsur actus reus. Mens rea secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang di sini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan. Artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Actus reus adalah perbuatan yang dihasilkan dari mens rea atau yang diekspektasikan. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Yang pertama adalah unsur subjektif. Adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terdiri dari yang pertama adalah kesalahan, yang kedua kesengajaan, yang ketiga kealpaan, yang keempat adalah perbuatan, dan yang kelima adalah sifat melawan hukum. Unsur objektif, adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu satu, perbuatan. Yang kedua adalah sifat melawan hukum. Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah pertama adalah daya paksa relatif atau overmah. Dan ini diatur di pasal 48 KUHP. Yang kedua, pembelaan terpaksa melampaui batas. Diatur pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah. Diatur di pasal 52 ayat 2 KUHP. Di dalam perkembangannya ternyata terdapat kasus di mana drone dipergunakan untuk mengirim narkoba atau sabu dari luar lapas menuju dalam lapas. Hal tersebut ternyata menjadi kejadian yang nyaris rutin terjadi di beberapa lapas yang telah diketahui terjadi di Nusa Kambangan, Klaten, dan beberapa lapas lainnya. Dengan menggunakan drone ternyata bisa membawa atau mengangkat hingga sebanyak 4 kg narkoba. Dengan semakin kreatifnya orang untuk menggunakan drone, tidak hanya untuk melakukan hobi, namun juga untuk melakukan tindak pidana, maka ketentuan penggunaan drone haruslah selalu dicermati sehingga tetap dapat menjadi pagar bagi masyarakat agar tidak menjadi rugi akibat digunakannya drone. Itu tadi pidana bagi para pelanggar yang menggunakan drone ataupun para pengguna ataupun pengoperasi drone yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah diatur di negara kita.
Antara lain ada peraturan pemerintah dan juga peraturan keselamatan penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Dan itu tadi yang bisa saya share pada video kali ini. Jangan lupa belajar hukum agar melek hukum, agar kita tidak menjadi mangsa hukum, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap diri kita, agar tidak terjadi peradilan sesat terhadap diri kita dan keluarga kita. Tentu jikalau kita menguasai hukum, mau belajar hukum, kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga keluarga kita, dan kita juga bisa menjaga masyarakat kita dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam bidang penegakan hukum. Namun kita harus tetap optimis, kita harus optimis bersama seluruh aparat penegak hukum, harus bahu-membahu menjaga ketertiban, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat kita. Jangan biarkan tindak pidana merajalela di lingkungan kita. Saya Kapten Indonesia Oktober SH, advokat dan konsultan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan menekan yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.